Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Vietnam mendukung Indonesia jadi Jermannya Uni ASEAN. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Indonesia jadi Jermannya Uni ASEAN itu, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Vietnam sangat mendukung kemajuan Indonesia untuk jadi Jermannya Uni ASEAN. Oh, jadi Jermannya Uni ASEAN. Indonesia memang tengah menjadi sorotan dunia akhir-akhir ini karena kemajuan luar biasa yang dilalui oleh Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Indonesia yang benar-benar sangat terpuruk pada saat krisis Asia pada tahun 1998 dan menjadi salah satu negara terlemah di Asia Tenggara, kini telah menjelma menjadi raksasa Asia bahkan dunia. International Monetary Fund atau IMF memprediksi bahwa di tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Salah satu negara yang sangat mendukung kemajuan Indonesia ini adalah Vietnam. Baik warga maupun pemerintah Vietnam memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia dan senantiasa mendukung Indonesia menjadi pemimpin di kawasan Uni ASEAN, Asia bahkan dunia. Latar belakang sejarah di mana Indonesia pernah membantu Vietnam saat perang tengah berkecamuk di negara tersebut dengan memberikan tempat pengungsian bagi warga Vietnam di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Benar-benar membekas di sanubari warga Vietnam dan menjadikan Indonesia punya image sangat baik di mata mereka. Bahkan bahasa Indonesia pun kini menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam setelah bahasa Viet. Sungguh sangat membanggakan persahabatan kedua negara. Terkait berhembusnya kabar bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin Uni ASEAN, Asia bahkan dunia, berikut tanggapan sejumlah warga Vietnam. Warga bernama Bang Na. Bagus, Vietnam selalu berharap itu terjadi. Kemudian kita akan memiliki Uni Eropa, Asia Tenggara. Indonesia akan menjadi Jermannya Asia Tenggara. Mudah-mudahan dengan begitu Indonesia dapat menghubungkan anggota ASEAN menjadi lebih erat lagi daripada kondisi longgar seperti sekarang. ASEAN dapat bersatu untuk melawan tantangan yang muncul dari negara adidaya yang mempengaruhi mereka. Kalau tidak, kita akan terus menderita dari rezim neokolonial seperti tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Warga lain bernama Tran Tieng Gia. Jika ekonomi dan militer Indonesia untuk tujuan pembangunan bersama dan meningkatkan posisi ASEAN, Vietnam siap menyambutnya. Namun sebaliknya, jika Indonesia menggunakan untuk tujuan mendominasi negara-negara tetangga atau merusak stabilitas kawasan, maka Vietnam akan berusaha untuk menangkal. Lain lagi warga bernama Tung Mang Ho. Positifnya, Indonesia sudah ada. Mereka adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Ini juga salah satu ekonomi terbesar di kawasan ini. ASEAN harus kuat dan setiap anggota ASEAN membutuhkan kepemimpinan yang sangat kuat seperti Indonesia. Lebih lanjut, warga bernama Pang Nam. Vietnam pasti sangat mendukung Indonesia. Kami berdua cukup dewasa untuk tidak melakukan perang dagang atau diplomasi pasif agresif seperti yang dilakukan oleh negara lain, yakni China dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Tang Song, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada hari Selasa dan Rabu tanggal 19 hingga 20 Juli tahun 2022. Dalam kesempatan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi, Vietnam menegaskan kembali dukungannya untuk keketuaan Indonesia di G20 serta Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2023 mendatang. Kami secara khusus mengucapkan selamat. Seperti Anda tahu, Indonesia telah berhasil memenuhi kepresidenan G20 sejauh ini dan kami akan memberikan dukungan penuh kami kepada kepemimpinan ASEAN untuk Indonesia pada tahun 2023. Begitu kata Tang Song dalam pernyataan pers bersama yang disiarkan secara virtual dari Gedung Pancasila Kemenlu RI Rabu 20 Juli 2022. Tang Song juga menegaskan kembali tekad Vietnam untuk lebih memajukan kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia jelang 10 tahun kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2023 mendatang.
Tang Song dan Retno Marsudi memimpin bersama Joint Commission for Bilateral Cooperation atau GCBC Indonesia-Vietnam yang keempat untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang. Tang Song juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI Joko Widodo. Retno dalam hal ini mengakui Vietnam merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Kedua negara, untuk semakin memantapkan kemitraan ke depan, kami sepakat mempercepat finalisasi Plan of Action periode 2024 hingga 2028 sebagai pedoman kerjasama bilateral ke depannya. Ia mencatat bahwa Indonesia dan Vietnam telah melampaui target perdagangan bilateral, yakni mencapai lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021, lebih besar daripada target 10 miliar dolar Amerika. Kedua Menlu pun membahas upaya untuk menjajaki target perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dolar AS pada tahun 2028 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, kami membahas upaya penyederhanaan aturan akses pasar untuk produk-produk seperti sektor farmasi dan pertanian, menggali potensi berbagai komoditas dan produk yang belum dimanfaatkan, serta meningkatkan hubungan B2B. Begitu ujar Retno. Satu-satunya persaingan sengit antara Vietnam dan Indonesia hingga saat ini hanyalah terjadi di lapangan sepak bola. Lalu bagaimana dengan militer Vietnam yang lebih besar daripada Indonesia? Apakah hal itu akan mempengaruhi keduanya? Besarnya militer Vietnam daripada Indonesia terjadi karena beberapa alasan. Pertama, karena Vietnam memiliki tujuan ketika melakukan itu. Tidak ada negara atau siapapun yang ingin menciptakan pasukan yang kuat tanpa alasan. Jadi, apa tujuan Vietnam? Itu karena Vietnam tinggal di dekat raksasa dengan ambisi besar untuk menguasai dunia. Sebuah ancaman yang jelas dan mereka tidak bermaksud untuk bercanda. Sementara Indonesia hanya harus menghadapi beberapa kekuatan pemberontakan di dalam negeri. Mereka bukan ancaman besar sehingga Indonesia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak anggaran untuk membangun militer yang besar. Mereka dapat menggunakan investasi mereka untuk pembangunan ekonomi. Tapi saya tidak akan berpikir bahwa Vietnam memiliki tentara yang lebih kuat dari Indonesia. Lihat saja perbandingan antara kedua belah pihak pada tahun 2020. Saya percaya bahwa kekuatan militer kedua belah pihak hampir setara, yakni Indonesia memiliki peringkat global di posisi 16 dan Vietnam di posisi 22. Evaluasi saya, masing-masing pihak memiliki pro dan kontra berdasarkan tujuan mereka pada wilayah geografis kedaulatan dan pertahanan strategis masing-masing. Vietnam memiliki tentara darat yang lebih kuat karena Vietnam terhubung langsung ke daratan secara besar-besaran, sedangkan tentara Indonesia lebih kuat di angkatan lautnya karena Indonesia memiliki 15.000 pulau dalam wilayah laut 54.000 km. Indonesia memiliki angkatan laut terkuat di Asia Tenggara setelah Perang Dunia Kedua dan ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Indonesia memiliki ukuran ekonomi 4 kali lipat dari Vietnam dan memiliki penduduk sekitar 2,5 kali lipat dari penduduk Vietnam. Hal ini membuat industri Indonesia jauh lebih baik sehingga Indonesia bisa membuat senjata berat seperti tank, kapal selam, artileri roket, dan lain-lain untuk terus meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Memang Vietnam dan Indonesia memiliki sedikit sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Namun kedua negara sepakat untuk menyelesaikan wilayah yang disengketakan dan berkonflik dengan berunding untuk membagi perbatasan di laut dalam kemanusiaan, persahabatan, dan kemajuan. Sekretariat Jenderal Vietnam Nguyen Phu Trong telah datang mengunjungi Indonesia pada tahun 2017 dan di sisi lain Presiden Joko Widodo juga pernah mengunjungi Vietnam pada tahun 2018 mendatang. Keduanya telah bernegosiasi dan sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui diskusi yang damai. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini Vietnam juga gitu ya mendukung kepimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara ini ya, disebabkan perkembangan Indonesia kan memang cukup kita lihat sangat-sangat meningkat gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini sampailah ke tahun 2022. Tahun ini kan memang Indonesia menjadi presidensi G20, tahun hadapan akan menjadi ketua ASEAN 2023 ya. Jadi ini Vietnam juga mendukung juga ya kepimpinan Indonesia untuk
Asia Tenggara, untuk ASEAN lah gitu. Oke, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.